Halo, terima kasih banyak atas semua komentar dari teman-teman di Indonesia untuk video ini. Saya akan menampilkan sebagai komentar dari Anda. Setelah itu, saya akan menyampaikan pendapat saya sebagai orang Jepang. Karena bahasa Indonesia saya kurang bagus, saya akan menggunakan bantu AI untuk berbicara. Orang Jepang tidak paham cara pikir di Indonesia. Khususnya Erick Thohir. Bahwa Erick Thohir bukanlah asli orang Indonesia, beliau adalah dari keturunan Chinese dan bisnis keluarga Erick sangat erat dengan pertambangan batu bara di Borneo dengan mitra dagang mereka Cina. Akuisisi Inter Milan bukan untuk memajukan sepak bola Indonesia tetapi mempersiapkan owner baru dari Cina Mainland. Pada tahun 2016, Erick melepas kepemilikan mayoritasnya di klub tersebut kepada perusahaan Cina, Suning Holdings Group Co. 2 tahun kemudian, jabatan presiden klub diserahkannya kepada Steven Zhang. Jadi semua karena uang atau laundry money itu biasa di sepak bola. Masalahnya cuma satu di Indonesia, kental drama politik. Masukan baik, tapi sangat sulit direalisasikan. Fundamental sepak bola Indonesia masih compang-camping. Jabatan PSSI saja masih dirusepi, padahal jelas ada prestasi. Pemain juga sering dipakai, hanya karena titipan YG selalu dikehendaki. Pelatih suka susah memastikan karena mereka sering jadi kunci YG dioprak atas alasan banyak arti. Padahal mereka juga butuh masa depan YG pasti. Susah bro, biarkan YG ada terus dijajaki, sehingga nanti ada waktu walau masih satu generasi lagi. Terima kasih atas sarannya. Tapi maaf saya akan mencoba untuk meluruskan beberapa hal. Sudah ada klub di Belgia yang dimiliki oleh orang Indonesia yaitu FC Dender dan pemain Indonesia yang pernah bermain di sana adalah Marcelino Ferdinand serta Ragnar Oratmangoen. Pak Erick Thohir tidak lagi memiliki klub sepak bola Inter Milan. Dia dan Pak Anindya Bakri sekarang memiliki klub di Liga Inggris yaitu Oxford United dan pemain Indonesia YG bermain di sana adalah Ula Romeni serta Marcelino Ferdinand yang sekarang dipinjamkan ke klub Astren di Liga Skotlandia. Sebenarnya sudah banyak klub Eropa yang dibeli oleh orang Indonesia, seperti Como dan Lecce di Liga Italia. Tetapi menurut presiden klub di sana, lewat wawancara pemain Indonesia ini tidak kekurangan kemampuan, hanya saja mereka kesulitan dalam hal adaptasi pada lingkungan yang baru. Sehingga karir mereka pun tidak berkembang dan bertahan lama. Membangun kekuatan seperti Jepang itu bisa dengan dua skema yang beriringan yaitu 1. Membangun infrastruktur olahraga seperti perusahaan Jepang membeli Shinruiden CVV untuk dijadikan markas pemain junior timnas Jepang untuk meniti karir. 2. Kualitas pemain profesional itu sendiri, rata-rata pemain Jepang itu tidak puas hanya sekedar bermain di liga domestik saja. Makanya mereka berlatih dari U6 sampai U16 di level klub pembinaan, akademi klub, serta dengan bekerja keras sebagai pemain profesional mereka berusaha untuk mencuri sebagai pemain kunci di J-League 1. Jika sudah sampai di level J-League 1 pun, pemain juga masih ingin mencicipi level Eropa untuk mengasah kualitas mereka selama ini. Sedangkan pemain Indonesia rata-rata malas abroad dan hanya fokus untuk bermain di liga domestik seperti bermain di klub tenar semacam Persib Bandung atau Persija Jakarta supaya mereka dikenal di seantero tanah air. Itu saja cara pandang pemain domestik kami. Isu utama di sepak bola Indonesia adalah going concern. Tidak ada figur yang menjamin kelangsungan program. Ketika angin politik berubah, maka nasib siapapun bisa berbalik 180 derajat. Kami pernah menjalankan program Timnas Primavera medio 90-an, sekalipun bisa dibilang ada kemajuan, tapi kemudian hilang tak berbekas. Ex-pemainnya pun bahkan tidak ada. YG saat ini melatih di klub 2 liga utama. Pemain 2LN punya komitmen sangat tinggi THD profesinya. Dengan wadah YG bagus pemain hebat bermunculan. Mereka punya panutan para suksesornya sendiri. Klub YG dimiliki orang Indo, gak percaya sepenuhnya DG pemain Indo. Jedegak BS berjalan seperti Jepang kalau pemain Indo mentalnya tidak bisa menyamai pemain Jepang. Masalah utama di Indonesia itu semua pemimpin mau menjalankan sebuah program yang hasil akhirnya bisa dilihat di masa jabatan dia. Sedangkan PR besar buat sepak bola Indonesia itu di pembinaan usia muda yang mana pasti butuh WTU yang sangat panjang. Kita gak punya kompetisi usia muda yang berjenjang, fasilitas lapangan dan fasilitas pendukung sangat buruk, kita bahkan gak punya liga untuk perempuan.
Kita bahkan masih sering lihat keputusan kontroversial dari wasit di pertandingan kasta utama. Kita gak punya regulasi yang cukup ketat untuk sebuah klub profesional. Kita juga pernah lihat kasus di mana untuk bermain di EPA, kompetisi U20, U18, U16 dan U14, pemain diharuskan untuk membayar sejumlah uang oleh pelatihnya. Kita juga lihat bahwa mayoritas tujuan utama ketua PSSI adalah untuk mencari suara untuk dukungan politik, bukan untuk membangun sepak bola. Kalau masalah ini udah selesai, mungkin langkah kedua, akuisisi klub Liga Eropa selain top 5, bisa dimulai. ST Lover KL bikin hoax bikin ngakak cuk. KGK paham sejarah bola Jepang tapi gacor. Move on cuk nih GW, ada pertanyaan ke LSTY, bagus kenapa kagak ada tawaran dari negara lain masuk ke dia. Di Indonesia gak bakalan maju dokter segi apapun dari olahraga, karena seringnya politik ikut campur di olahraga. Pejabat 80i korupsi, bahkan korupsi gila-gilaan gak pakai otak. Karena hukum di Indo begu memalukan orang korupsi sampai ribuan Indonesia GK dihukum mati, bahkan ada YG bebas. Ya pada suka korupsilah para pejabat Indo. Harusnya ditetapkan langsung hukuman mati. Well, Oxford United, England, Encomo, Serie A, sudah dimiliki orang Indonesia dan mencoba menarik orang dua Indonesia main di Eropa. Permasalahannya adalah mindset orang Indonesia terutama yang muda, karena mudah homesick dan susah struggle di negeri lain. Fundamentalnya, development pemain itu dari usia U6 12 tahun lalu 13-17 tahun, usia 18-22 tahun. Nah di Jepang pemain usia 18 tahun itu kualitasnya udah sama dengan pemain akademi di klub Eropa. Memang dari sejak dini sudah diprogram untuk jadi pemain profesional, player performa indikator, dari setiap kelompok umur. YG bikin sepak bola Jepang itu stabil performa di Asia bahkan dunia. Sebenarnya pembinaan itu simpel, cukup buat liga sekolah AJ di semua jenjang. SD, SMP, SMA, universitas. Karena dah punya basis supporter YG jelas dan punya nilai jual tinggi. Tinggal PSSI mau serius atau gak. CM ada basis supporter, tapi kebanyakan supporternya YG dokter kalangan masuk stadion kalau bisa gratis, beli jersey KWCM BBRP klub aja YG basisnya besar dan daya beli tinggi macam Persib, Persija, Persebaya. Saya ingin menyampaikan pandangan saya melalui AI. Awalnya, saya kesulitan memahami komentar dalam bahasa Indonesia, meskipun sudah diterjemahkan. Melihat komentar dari Anda semua, saya mendapat kesan bahwa Bapak Erick Thohir mungkin memanfaatkan sepak bola untuk kepentingan politik, dan kurang serius dalam mengembangkan sepak bola Indonesia. Sepak bola Indonesia memiliki hubungan yang sangat erat dengan politik. Ada kebutuhan besar untuk memperbaiki pembinaan pemain muda dan kondisi stadion. Saya juga tahu bahwa cukup banyak klub di Eropa yang dimiliki oleh orang Indonesia. Namun, saya juga memahami bahwa pemain Indonesia sering kesulitan beradaptasi di lingkungan luar negeri. Ini menjelaskan mengapa pemain Indonesia kesulitan bersinar di J-League. Menyelesaikan masalah-masalah ini tentu tidak mudah. Salah satu faktor yang membuat tim nasional Jepang menjadi kuat adalah setelah kami menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia pada tahun 2002. Kesadaran masyarakat Jepang terhadap sepak bola berubah sejak saat itu. Meskipun ini bukan hal yang mudah, saya yakin bahwa salah satu cara untuk sukses adalah dengan memperbaiki lingkungan sepak bola Indonesia, termasuk stadion, dan menyelenggarakan Piala Dunia di Indonesia. Saya percaya, tanpa melebih-lebihkan, jika masalah-masalah ini terselesaikan, Indonesia akan menjadi Brasilnya Asia. Semoga kejayaan menyertai seluruh rakyat Indonesia. Salam dari pemain sepak bola amatir Jepang.